Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita kedatangan mobil Toyota Camry tahun pembuatan 2007. Jadi mobil ini datang ke bengkel kami dengan keluhan ketika dinyalakan AC. Coba kita masuk dulu ya. Ketika dinyalakan AC, sebelah kanan tengah sampai sebelah kanan pinggir di sini ini terasa dingin, dan yang tengah sampai ke yang sebelah kiri terasa panas, sama sekali nggak dingin. Nah, setelah tadi kita cek juga sini, jadi ini kronologinya. Setelah kita cek, ini yang bagian tengah, kisi-kisi tengah grill AC itu dinginnya bisa sampai tekan udah tadi bisa 12 derajat. Terus kadang naik sampai ke 13-14 derajat. Terus yang sebelah kiri di sini 22 derajat. Bahkan tadi 26, 24. Ini yang sebelah kiri. Nah, kasus seperti itu ini buat mobil Camry, Altis, sama kemarin Innova, kasus seperti itu. Setelah kita cek ternyata freonnya berkurang. Nah, untuk penyebab freon berkurang itu salah satunya pasti ada kebocoran, entah itu di evaporator, entah itu di seal kompresor, ataupun seal selang, seal nipple, ataupun bisa di selang-selangnya. Nah, terus karena ini bagian AC-nya panel ada dual zone. Nah, di sini ini kita nyalakan. Di sini ada dual zone, jadi yang sebelah kanan bisa disetel dingin, yang sebelah kiri bisa disetel panas. Tadi kita cek juga untuk heater yang sebelah kiri itu masih aktif. Jadi tidak bermasalah, itu motor servonya masih oke, aman. Yang sebelah kanan juga masih aman. Ini karena kendalanya kurang freon. Nah, setelah kita cek ternyata, yuk kita ke depan. Kita matikan dulu. Setelah kita cek ke depan karena selangnya bocor. Nah, selang di bagian kompresor 5/8 di sini. Nah, selang bagian kompresor 5/8 di sini bocor. Nah, ini banyak banget oli tuh selangnya. Tuh. Di sini selangnya bocor. Nanti kita akan ganti dengan selang yang baru. Nah, nanti kita ganti dengan yang selang yang baru. Terus nanti setelah kita ganti selang, nanti kita cek kebocoran ulang. Nah, kenapa sih penyebabnya ketika freon berkurang kok AC sebelah bisa dingin, sebelah bisa tidak dingin? Nah, karena untuk pembekuan di evaporator tidak merata, jadi untuk pembagian dingin sebelah kanan dan kiri pasti berbeda. Nah, jika kasus seperti itu silakan bawa ke bengkel kami, nanti kita akan cek lebih lanjut. Ya, kita ganti dulu selang, kita lepas, nanti kita cek juga kayak unit evaporator, nanti bisa kita cek dari sebelah ekspansi ataupun kondensernya kita cek juga. Nah, untuk Camry 2007 ini kemarin kita sempat juga buka evaporator, bocor, evaporatornya bocor. Camry Altis itu sering banget bocor di evaporator ataupun di selang. Coba langsung kita ganti selangnya aja. Setelah kita lepas selang, seperti ini penampakannya. Nah, ini selangnya banyak banget oli ya di sini. Ini selangnya banyak banget oli. Pasti ketika nanti kurang freon, ketika nanti di bengkel manapun dikasihkan freon baru atau diisi freon baru, tanpa penggantian selang nanti beberapa bulan pasti akan berkurang lagi. Nanti kasusnya sama, nggak dingin kayak gitu. Jadi kalau kurang freon itu wajib dicari bocornya mana. Ini selangnya kebetulan bocor. Nanti setelah ganti selang kita cek kebocoran ulang. Ini kita cek kebocoran ulang. Nanti setelah aman kita pengisian freon. Nah, untuk kompresor Camry 2007 ini sudah menggunakan valve. Sudah menggunakan valve, kompresornya tidak menggunakan magnet flat. Jadi kompresornya sudah berputar terus sama as kompresor, tetapi gerak naik turunnya piston itu belum berfungsi. Belum berfungsi ketika dinyalakan AC, maksudnya seperti itu. Jadi kalau tanpa magnet clutch itu langsung ketika dinyalakan mesin maka kompresor akan berputar bersama as, tetapi kinerja kompresor piston terutama gerak naik turunnya piston itu belum signifikan. Jadi masih lurus, cuma naik turunnya kecil sedikit gitu. Jadi nanti di
atur dengan sensor valve body yang ada di kompresor. Jadi ketika dinyalakan AC ada freon, jadi nanti pistonnya akan bermain. Kita udah pernah bongkar kompresornya juga di Mercy pernah, Altis pernah, Camry pernah. Jadi ketika dinyalakan AC kok tekanannya tinggi, low pressnya itu bisa sampai 80 PSI, terus high pressnya cuma 100, itu bisa dipastikan penyakitnya ada di solenoid valve. Kita udah beberapa kali ganti solenoid valve ketika mobil itu sudah divonis kompresornya diganti baru, harus ganti baru. Tapi datang ke bengkel kami, kita amati, kita bongkar, kita ganti solenoid valve, alhamdulillah jadi. Oke, setelah ini kita isi freon. Kalau tidak ada yang bocor, kita isi freon. Nanti kita hasilnya berapa derajat setelah kita perbaikan ganti selang. Oke, kita nyalakan AC, sudah kita isi freon. Coba kita tes hasil dinginnya seberapa. Bismillahirrahmanirrahim. Dinginnya berapa ketika sudah pergantian selang. Nah, baru 9 derajat. Ini posisi tadi yang di sebelah kiri, karena tadi yang sebelah kiri si pemilik mobil itu mengeluhkan karena sama sekali nggak ada dinginnya. Setelah kita cek memang betul tadi yang sebelah kanan itu bisa sampai 12 derajat karena freon kurang ya. Yang sebelah kiri itu 22-24 derajat. Ini sudah 7,5, ini yang sebelah kiri. Dan yang udah 6,5 itu turun, bahkan nanti bisa 5 derajat. Kita menggunakan setelan low. Kanan kiri kita setel yang paling rendah dinginnya. Ini yang sebelah kanan juga dingin. Ini sudah sampai 6 derajat, bahkan nanti bisa turun lagi ya pasti. Udah 5,5 derajat. Ini dinginnya udah maksimal sih, udah otomatis walaupun tidak pakai magnet clutch, tapi ketika suhunya sudah mencapai suhu maksimal 5,4, dia akan mutus, kita kerasa di dalam solenoidnya akan membuka. Coba kita geser. Nah, kita geser yang sebelah kanan tengah. Pasti ini dingin juga, sama rata udah rata ini dinginnya. Terus kita cek juga filter tanpa kita suruh buat cek filter, udah kita wajib pengecekan keseluruhan dari filter, terus dari kebocoran kondensor, kompresor, seal, kita cek semuanya. Untuk kondisi filternya ini masih oke, masih bisa dipakai lagi, masih bagus. Cuma kita tadi semprot angin aja. Kita bongkar di sebelah bagian kiri, bagian laci oke, aman, bersih. Kita udah bersihkan juga. Filternya nanti kita pasang. Oke, jadi untuk keluhan mobil Camry tahun 2027 ini berhasil, penyebabnya karena ada kebocoran di sistem AC, salah satunya tadi di selang 5/8. Nah, jadi buat teman-teman yang kasusnya sama seperti ini, mungkin sebelah kiri dingin, sebelah kanan tidak dingin, terus bau apek, terus ketika dinyalakan AC cuma angin-angin dong yang keluar, silahkan bawa ke bengkel kami. Alamatnya di Jalan Seruweng, lokasinya tepatnya berada di sebelah barat Pasar Jabres, sebelah timurnya BRI Seruweng Pas. Oke, jika video bermanfaat, bisa dibantu tombol like dan share ke teman-teman biar kita lebih semangat lagi dalam membawakan konten-konten kerusakan seputar AC mobil. Oke, ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan dikomentarkan di kolom komentar bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.